illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semua mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita tertidur, dan kepadanya juga semua kita akan dikembalikan. Bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan manusia, sepanjang sejarah yang tercatat, baik yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran maupun yang ditulis oleh para sejarawan, memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup senantiasa di dalam tujuannya menggapai ridho Allah Ta'ala, lalu kemudian dia ikuti arahan Allah, mengikuti arahan Allah dengan benar, maka menjadilah dia manusia-manusia yang baik, menjadi manusia-manusia yang kelak ditempatkan Allah dalam kehidupan di hari akhirat, yaitu di dalam surga. Inilah sejatinya manusia mukmin, manusia yang beriman, kemudian dia tetap dalam keimanannya, sekalipun di dalam kehidupannya begitu banyak ujian-ujian yang dia terima yang tidak mengenakkan di hati. Kenapa demikian Bapak Ibu? Manusia, terutama yang muslim, setiap hari dia meminta kepada Allah. Apa permintaannya Pak Bu? Bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ya Bu ya? Tiap hari itu minimal 17 kali dia meminta kepada Allah dalam solat wajibnya, ditambah pula dengan solat sunatnya. Dia mohon ke Allah tuh, ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu Bapak Ibu tidaklah seperti yang kita bayangkan. Mana Jalan Sudirman, lurus jalannya itu. Tidaklah seperti yang kita bayangkan. Jalan tol Cipali enak lurus ya tuh. Enak dia lurus, kayak jalan di Rimbu Panjang tuh lurus saja tuh. Enak dia tanpa hambatan. Ternyata Bapak Ibu, jalan yang lurus yang telah dilalui oleh para nabi, para rasul. Kenapa? Jalan yang kita minta, jalan yang lurus, Allah sampaikan tuh ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Mereka telah menempuh jalan yang lurus tuh. Seperti apa jalan yang lurus tuh Bu? Masih toh karena mengikuti jalan yang lurus, bersama dengan anak-anaknya mati direbus di kuali yang berisi air mendidih. Kenapa? Mengikuti jalan yang lurus. Enak tuh Bu? Mana enak, direbus sampai meninggal. Ibrahim karena mengikuti jalan yang lurus, rela dia dibakar hidup-hidup. Dibakar, tapi Allah selamatkan dia.
Dengan apa Allah sampaikan kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Itu padam, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Selembar rambut pun tak terbakar oleh api yang membara itu. Kok bisa? Pertolongan Allah. Karena mengikuti jalan yang lurus, Rasul berdarah-darah badannya, dilempari dengan batu, dilempari dengan kayu, dilempari dengan kotoran binatang. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Karena mengikuti jalan yang luruslah, Nabi Allah Nuh pergi dari kampungnya. Lalu apa? Dibuatnya kapal di atas bukit, mendapat caci makian. Itu mengikuti jalan yang lurus. Apakah hanya itu? Tidak. Sahabat Nabi ada namanya Sumayyah. Kemudian ada namanya si Yasir. Suami istri ini Bapak Ibu. Si Sumayyah tuh tangannya diikat di patok kayu. Dalam kondisi terbaring dia, berbaring dia, dipatok di kayu satu. Satu lagi dipatok kayu lagi dan diikat tangannya tuh. Lalu apa? Kakinya diikatkan kepada 2 ekor kuda, lalu kudanya disuruh berlari berlawanan arah. Gimana jadinya, Bu? Badannya tercerai-beraikan, kakinya yang satu dibawa oleh seekor kuda, yang satunya lagi dibawa oleh seekor kuda yang lain. Mati dia seperti terurai badannya. Kenapa? Mengikuti jalan yang lurus. Kok demikian mengikuti jalan yang lurus? Hamzah rela dia di medan perang, mati ditombak oleh si Wahsy, lalu badannya dibelah, diambil tuh hatinya, dimakan, dikunyah oleh Hindun. Kenapa? Mengikuti jalan yang lurus. Apa yang mereka pertahankan Bapak Ibu? Lain tidak adalah iman. Buya Hamka rela dia dibui, di penjara 2 tahun kurang lebih lamanya dibui di penjara tuh. Kenapa? Karena mempertahankan iman, karena dia mengikuti jalan yang lurus, jalan yang diredoi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tuh Bapak Ibu? Jalan yang lurus tuh diibaratkan oleh Allah, apa itu? Jalan mendaki lagi sukar. Nah itu dia, jalan mendaki lagi sukar. Dalam surat Al-Balad Allah sampaikan itu, falak tahamal aqobah. Mengapa mereka tak mau mengikuti, tak mau dia menunjuk, tak mau dia berjalan di mana? Di jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu jalan mendaki lagi sukar itu? Wa ma adraka mal aqobah, fakku raqabah, membebaskan budak dari perbudakan. Inilah Bapak Ibu, hari ini manusia diperbudak. Dia budak, diperbudak oleh si budak. Itu. Kalau budaknya orang Melayu kan beda deh Bapak Ibu nak. Budak mana tuh? Iya, budak dia. Ini budak yang dimaksud adalah dia sama-sama hamba Allah, tapi dia tidak membudak kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada manusia, menghamba kepada yang lain, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada segala macam dia. Perbudakan dalam kehidupan dunia tidak membudak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana iman itu dipertahankan sampai titik darah penghabisan, sampai napas terakhir di tenggorokan. Maka Ammar bin Yasir tuh disiksa dia, diikat dia di tengah-tengah padang pasir tuh, dicambuki dia. Lalu apa? Disuruh kafir, disuruh tinggalkan dia Islam tuh. Maka dengan sadar dia, itu walaupun dengan berat hati, hanya sebagai siasat, merasa terpaksa dia, itu merasa terpaksa harus mengatakan saya keluar dari Islam. Itu saya tak lagi Islam. Kenapa? Ucapannya begitu, tapi hatinya tetap istiqomah dalam keimanannya. Apakah disebut dia murtad? Tidak. Itu hanya sebagai siasat. Itu hanya sebagai siasat, sebagai politik Ammar supaya selamat dari siksaan. Nah, ternyata mempertahankan iman
risikonya adalah mati. Kalau orang tidak mau mati, jangan beriman. Kalau takut mati, tak usahlah beriman. Orang kafir pun mati, beriman pun mati. Maka beriman dalam keimanan, hidup mempertahankan iman sampai dia mati. Inilah jalan keselamatan sejatinya yang ditempuh. Sebaliknya, manusia yang hidup dalam kesenangan, menurut pandangan kita manusia, oh enak betul lah dia ya menempuh jalan Siratal Mustaqim tuh, hidup enak, tiap hari bisa ke masjid bawa sepeda motornya yang cantik yang bagus, di masjid ber-AC enak, pulang lagi balik di rumah istrinya menunggu, disediakan makanan yang enak, besok datang lagi bolak-balik terus, mati di atas ranjang, ditemani pula oleh istri tercinta, ada pula dokter spesialis di dekatnya, diiringi pula dengan perawat-perawat cantik yang ada di sampingnya. Kenapa? Di atas ranjang rumah sakit dia meninggal. Apakah dia meninggal husnul khotimah? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu dia meninggal husnul khotimah. Kenapa demikian? Oh, dia pergi ke masjid tujuannya karena ingin dipandang orang soleh. Dia pergi ke masjid, rajin ke masjid karena ingin dipandang orang sebagai orang yang baik. Ternyata dalam kehidupan, dalam keiman, dalam beribadahnya, dalam kemewahannya, dalam kekayaannya, lokek, pelit, sampili, karyang, luar biasa dia. Maka tak jadilah dia sebagai penghuni surga, melainkan dia sepenghuni neraka. Kenapa? Kaya dia, tetangganya datang meminta pinjaman, tak mau dikasih pinjaman. Lewat bakul di depan, duit banyak di kantong, banyak di dompet, diambillah yang paling kecil nominal rupiahnya, baru dimasukkan ke dalam kotak yang lewat. Ada orang minta sedekah di jalan, Assalamualaikum Pak, apalah pagi-pagi lah minta-minta pula. Orang meminta dicaci makinya. Sholatnya rajin, tapi bahil lokenya minta ampun. Belum tentu dia meninggal husnul khotimah. Maka manusia yang dalam keimanannya betul imannya sebagai manusia yang takwa, Allah memberitahukan kepada kita semua karakter manusia yang demikian. Seperti apa? Allah ceritakan kepada kita sebagaimana yang tergambar di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaktian kau hadapkan wajahmu ke barat maupun ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan, kebaktian itu adalah siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi-nabinya. Tuh Bapak Ibu, ini keimanan dalam jiwa, dalam hatinya. Ini adalah nuansanya iman. Beriman dia ke Allah, beriman ke hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabinya. Qada dan qadar tak disebutkan di sini. Lalu bagaimana praktek iman? Pertama Bapak Ibu, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia berikan harta yang dia cintai itu kepada sanak kerabat. Tuh Bapak Ibu. Nyu rajin sholat, nyu rajin mengaji, sanak kerabatnya meminta pinjam, dak amuh hanya mengaji pinjaman tuh. Sanak saudaranya meminta dia bantuan, dak amuh hanya mengaji bantuan tuh. Le mukmin yang benar tuh, nanti kita tengok ayat di ujung ayat Allah beritahukan kepada kita tuh. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia berikan harta yang dia cintai kepada sanak kerabatnya. Ku kendaraan ada 3 buah, mobil ada cie, sepeda motor ada 3. Yang satu tuh jarang dipakai, masih mantap, masih cantik. Pergi ke kampung tengok saudaranya di sepeda jontel yang dipakai, sepeda motor tak ada. Dia tak minta, tapi kita tengok deh, payahlah dia hidup nampaknya tuh. Kalau dia sebagai mukmin yang bagus, yang mantap, dipanggil saudaranya tuh.
Yuang, kau sepeda ontel aja punya. Iya wang, tuh ndak ada sepeda motor, ndak ada piti untuk membeli dong. Itulah. Ada sepeda motor di rumah tuh masih mantap tuh. Jepuitlah ke rumah tuh. Ayo bang, iyo. Senang nih bapak ibu, senang. Tapi banyak orang ndak mau model begitu. Allah diminta pun ndak muahnya mengagi doang. Yang banyak model begitu, walaupun sholat tunggang tungginya dirajin sampai hitam di kening tuh bapak ibu. Apa tuh? Lokek, bahil, sampilik, karyang, banyak manusia bentuk itu. Iya pendak bu? Ini yang pertama. Yang kedua, wal yatama wal masakin, dia berikan harta yang dicintai itu kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Jadi menyantuni anak yatim itu bukan menjelang Idul Fitri saja bapak ibu. Enggak. Kenapa? Anak yatim dia punya kebutuhan bukan di menjelang hari Idul Fitri saja, tapi di bulan-bulan, di hari-hari yang lain, di luar bulan Ramadan, di luar bulan Syawal, mereka toh punya kebutuhan. Kok yang banyak menjelang Idul Fitri lagi anak yatim dua. Di luar Idul Fitri, di luar Ramadan, ndak amuahnya mengagi ke anak yatim tuh. Anak yatim, fakir miskin, wabnas sabil, kepada ibnu sabil, wasailin, dan orang yang meminta-minta. Assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, ada piti lagi ya? Ini pak bu, dengan senyum. Banyak mengagi orang meminta-minta tuh sengit. Apa tuh babu? Kerimuk mukanya mengagiah dah. Pagi-pagi lo minta-minta dulu dalam hati. Diagiah, ala diagiah pun 2.000 rupiahnya mengagiah orang tuh. Masih untung 2.000. Konda apa tuh? Uang receh 500 rupiah tuh. Ai kelayah. Nah, daripada indah aja tuh. Iya bu. Yang banyak bentuk itu. Mudah-mudahan jamaah bapak-bapak ibu ndak model begitu. Tuh, wafir riqab, dan memerdekakan hamba sahaya. Itu. Tuh bapak ibu, tuh amal persoalan harta nih yang disebut oleh Allah dalam keimanan setelah keimanan, persoalan harta. Harta apa tah? Berikan harta tuh kepada sanak kerabat, kepada fakir miskin, kepada orang minta-minta, itu kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa? Anak-anak yang sedang belajar di pesantren, anak-anak yang sedang dia kuliah, dia menempuh, dia perguruan tinggi, belajar, dia menuntut ilmu, agiahnya walaupun yang tidak meminta. Dek, kuliah? Iya pak. Lah semester berapa? Lah semester 3 pak. Lah bayi semester. Kalau pak, niat bayar semesternya pak, besok terakhir piti kurang belum? Jangan menunggu diminta diutang. Berapa bayar semesternya tuh? Nggak banyak tuh pak, 2 jutanya pak. Dia ikut apa ke rumah? Yuk cepet piti, besok bayar semester pak. Ada ya dia. Nggak perlu diumumkan. Cukup dia yang menerima, Allah yang tahu, malaikat yang mencatat. Sedikit segitik orang-orang yang mau model begitu ya bapak ibu. Enggak, sedikit sekali itu. Mudah-mudahan bapak ibu termasuk yang sedikit itu. Amin. Nah itu dia. Lalu setelah persoalan masalah harta itu bapak ibu, yang ketiga masalah apa? Wa aqamas sholata, dan mendirikan sholat. Sholat ini bukan pertama urusan sholat itu bapak ibu. Manusia ini sholat yang pertama. Betul, nanti amalan dalam kehidupan di akhirat yang dihisap pertama itu sholat. Gimana? Bagaimana sholat dan praktek daripada sholat itu tadi itu. Praktek apa? Amalia sholat terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mukmin yang benar tuh seperti itu bapak ibu. Kok sholat tunggang tunggi rajin, tapi di luarnya pelitnya minta ampun. Mulutnya luar biasa, dia mengumpat mencaci luar biasa. Enggak betul imannya tuh. Orang-orang yang dia senantiasa dia mampu mendirikan sholatnya, lalu wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Kok tadi adanya bapak ibu mengagi piti ke orang, mengagi piti ke saudara tuh bukan dalam bagian zakat, tapi apa? Sodakoh yang lain. Allah sebutkan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Zakat yang mana? 2, zakat fitrah dan zakat mal.
Zakat fitrah tentulah Bapak Ibu, puasa Ramadan menjelang Idul Fitri, tunaikan zakat fitrah 2,5 kilo atau 2,7 dari biasa beras konsumsi yang dimakan tuh. Keluarkan zakat fitrah. Zakat mal, harta yang dipunya, hitung, keluarkan zakatnya. Nya manusia banyak nyo kayo nyo Bapak Ibu. Zakat fitrah amuahnya mengagi untuk zakat fitrah. Tiba di zakat mal, damuahnya mengagi harta tuh. Jadi kalau dulu ada korun, hari ini banyak pengikut korun. Kenapa itu? Kalau korun luar biasa kayanya, dia bahil, Allah tenggelamkan korun bersama harta dan pengikutnya. Hari ini banyak orang tak sekaya korun tapi bahilnya lebih bahil dari korun. Itu kan luar biasa. Allah tak tenggelamkan dia, tapi kelak Allah juga benamkan dia ke dalam bumi. Apa itu? Masuk liang kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian apa? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan dia menepati janji apabila dia berjanji. Janji selalu ditepatinya, janji ke Allah ditepatinya, janji ke orang ditepatinya. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si, bersabar dia. Dalam apa? Dalam kesulitan dia bersabar. Di dalam peperangan dia bersabar. Tatkala dia sakit dia sabar. Tatkala di jalan sabar. Kok banyak manusia kini merasa mukmin ya Bapak Ibu, menjadi mukmin, menjadi muslim tapi tidak sabaran. Apa contoh? Di pertigaan jalan, di perempatan jalan lampu mati, banyak tidak sabar tuh Bapak Ibu. Sado orang minta nyupingin capeknya Bapak Ibu. Sehingga apa tuh? Terantuk tuh sepeda motor, mobil tuh berhenti, tidak semuanya bisa berjalan tuh Bapak Ibu. Kenapa? Semua pingin cepat, tidak ada sabar-sabarnya tuh. Banyak yang tidak sabaran, terhalang aja jalan oleh orang, langsung dia apa Bu? Baca mantra. Baca mantra apa tuh? Sumpah serapah kepada orang yang menghalang jalan kita tuh. Di jalan pakai mobil tuh, terhalang sedikit tuh. Apa Bu? Lama betul loh. Pasti tuh. Mata kemudian melotot, komat kamit baca mantra di dalam mobil, orang tak dengar yang ada di depan kita Bu. Tin tin, mata melotot, klakson tambah kuat. Ngapa itu? Dek terhalang jalan tuh, ndak sabaran. Banyak model begitu, nggak sedikit. Banyak orang-orang yang rajin sholat pun terjebak dalam hal seperti itu. Sabar Pak ya, sebentar Pak ya, saya tolong jalan Bapak saya lancarkan. Tahan dulu Pak ya, coba jalan dulu. Mundur sedikit Pak. Apa mundur-mundur amalah sini. Banyak tuh ndak sabaran tuh. Sabar saja. Kalau ada yang mengatur, Pak Oga kita nak jalan, nak muter dia. Ada yang memberikan dia pertolongan bantuan kepada kita. Sabar saja. Ikuti aja. Untuk apa? Untuk agar kita selamat di jalan. Lagi jalan sip, hari tanggung bulan, anak pergi pula kondangan, pergi berale, pagilah pakai sepeda motor berboncengan sama istri, berbajulah cantik, lah daru di laundry dipakai, lagi jalan enak-enak, cium anak muda di belakang kita Bu, pakai sepeda motor, cium, menghempas dia di samping kita, ternyata ada lubang. Terhempaslah oleh dia, ban masuk ke dalam lubang tuh, air menciprat ke badan kita, ke pakaian tuh. Berat. Apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu berucap Bu? Kalaulah berucap istighfar mohon ampun kepada Allah, mantap. Yang banyak tak model begitu. Lagi jalan bahasa kena kotoran, kena air dah, langsung baca mantra. Apa mantranya tuh? Sumpah serapah kepada anak muda tuh yang menceripatkan air. Iya ndak Bu? Banyak model begitu. Langsung dia komat kamit baca mantra, mata tadinya sipit membesar sebesar jengkol, muka tadinya cantik langsung krimuk kayak asam durian. Hatinya berdetak kuat, jantung tuh kuat tuh. Kenapa? Jengkel, ndak sanggup nahan marah. Orang yang mukmin, orang yang beriman tak model begitu, iman yang benar Bapak Ibu. Gimana? Sabar dia. Sabar. Mau dia memaafkan. Tingkatan yang luar biasa. Mendoakan kepada Allah untuk orang yang bersalah tadi itu. Ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Selamatkan jalan dia. Sampaikan kepada tujuannya ya Allah. Enak.
Ibu udah sanggup model begitu, Bu? Belum. Jawab aja payah, apalagi praktiknya di jalan tuh. Allahu a'lam, luar biasa tuh. Nah, kita dilatih itu, Pak. Dilatih untuk apa? Untuk seperti itulah sabar. Sabar di dalam penderitaan, sabar dalam kesulitan, sabar dalam peperangan, sabar di kala sakit, bagaimanapun kondisinya, diajar kita oleh Allah untuk sabar. Ulaikal ladzina sodaku, merekalah orang yang benar imannya. Nah itu Pak Bu, imannya benar. Kalau belum begitu berarti belum benar. Artinya apa? Imannya belum sempurna. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah sebagai orang-orang yang takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian dalam hidup. Maka Allah beritakan kepada kita semua, apa berita yang Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim kata Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka bahwa kami biarkan saja tatkala mereka mengatakan kami orang yang beriman, dan sementara mereka tidak kami uji lagi? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyatakan diri sebagai orang yang beriman, pasti Allah hadirkan ujian. Nah, itu Pak Bu ya. Ibu menjadi orang yang beriman, pasti diuji Allah. Bapak mengaku sebagai orang yang beriman, pasti diuji Allah. Kita ini semua orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah. Tidak berhenti-berhenti namanya ujian itu Bapak Ibu. Untuk apa diuji itu? Allah sampaikan, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang terdahulu sebelum mereka, maka Allah mengetahui dengan ujian tersebut orang-orang yang benar imannya, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Tuh Bapak Ibu. Oh ini benar imannya nih, ini dusta saja nih, ndak beriman, ngaku-ngaku aja dia beriman. Maka dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 8 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka bukanlah sebagai orang-orang yang beriman. Itu Bapak Ibu. Jangan ngaku lah ibu sebagai orang beriman tapi loke. Jangan mengaku lah ibu sebagai mukmin tapi pelit. Kedekut kata orang Melayu bilang tuh ya. Janganlah ngaku mukmin kalau masih juga sukanya marah-marah gitu. Datang suami lambat marah ke suami, datang anak lambat marah ke anak, datang dia kepada orang marah juga dia lantaran dia lambat bayar utang. Nggak pernah nggak marah aja. Hati-hati Bu, kalau mukmin selalu marah-marah, nanti ketika malaikat datang dimarah-marahkannya juga. Nah, dimarah-marahkannya juga malaikat. Lagi sakaratul maut marah-marah, ke anak marah-marah, ke suami marah-marah, ke perawat marah-marah. Sakaratul maut lagi marah-marah. Waduh. Perawat, dokter, tolong saya dokter, lagi apa? Mati Bu, mati sedang marah-marah, mati dia meninggal dalam kondisi marah-marah. Surga itu enggak Bu, neraka tuh. Ngapa gitu? Allah sampaikan, disampaikan oleh Allah. Siapa itu? Manusia yang hidup tidak dalam keimanan, maka meninggalnya bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Semua kita tentu ingin bahwa tatkala nanti menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Tidak ada kita menginginkan su'ul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Meninggal dalam kondisi yang baik. Kalau mukmin hidup dalam ketakwaan, nanti malaikat datang tuh dalam keimanan kita.
Malaikat mendatangi manusia yang beriman tuh meninggalnya baik, Pak Bu. Gimana meninggalnya baik? Karena dia pertahankan iman, disiksa pun dia tetap beriman, dirayu gimana pun dalam kondisi tetap dia saja beriman, mempertahankan keimanannya, mati dia, maka baik matinya. Kenapa baik? Nih Allah bagi tahu kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16. Surat An-Nahl Allah sampaikan tuh di ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang malaikat wafatkan mereka tuh dalam kondisi yang baik. Nah itu yang baik. Ibu-ibu besok dipanggil oleh Allah dalam kondisi baik. Mau Bu? Ya, ibu jawab aja payah, apalagi dalam kenyataannya tuh ya. Ibu mau dipanggil Allah dalam kondisi baik, Bu? Mau. Bapak-bapak tentu mau, Pak ya? Mau, kita semua mau. Allah sampaikan nih berita kepada kita, Pak Bu. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik. Malaikat-malaikat hadir mewafatkan manusia-manusia yang baik dalam kondisi baik. Bagaimana malaikat itu, Bapak Ibu? Yakuluna, malaikat-malaikat itu memberikan ucapan salamun alaikum, selamat bagimu. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kamu kerjakan. Nah, itu Bapak Ibu. Meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Gimana panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dalam surat Al-Fajr ayat 27 Allah sampaikan tuh. Hai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang bersih. Bersih jiwanya. Kepada saudara senantiasa dia bermuka manis. Kepada tetangga senantiasa dia bermuka manis. Kadang kan enggak, ke tetangga karena bikin jengkel lah, enggak semuanya. Mukanya kerimuk kayak asam durian. Enggak. Allah panggil, hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kembalilah kamu menuju Tuhanmu dengan merasakan ridho, merasakan puas. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Ternyata Bapak Ibu dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam surganya. Saya berkeinginan sangat ini Bapak Ibu, ketika nanti mengakhiri kehidupan tuh dengan kondisi husnul khotimah. Itu Bu Mirnawati luar biasa. Datang dia malam ke tetangganya tuh, dibantu tetangganya tuh baru ngantar sembako. Dia ginyo piti untuk anaknya tuh berubek 5 juta. Paginya bangun pagi sholat tahajud, jalannya ke masaji, sholat subuh. Selesai sholat subuh buka Quran, dia lagi baca Quran, ndak bangun baliknya Bapak Ibu langsung meninggal dunia. Husnul khotimah tuh. Maka kalau dengar Ibu Mirnawati begitu ceritanya dia meninggal, Bapak Ibu ndak boleh kirim karangan bunga turut berduka cita. Ndak boleh Pak. Turut berduka itu turut sedih. Jangan turut sedih, kasih ucapan selamat. Gimana Pak? Selamat kepada Ibu Mirnawati, dipanggil Allah menuju surganya. Segala dosa diampuni, segala salah dimaafkan. Pengirim, pengurus masjid Jami'atuz Zahidin. Orang tengok, iku meninggal, baru kali kula ada karangan bunga, ucapannya selamat. Kenapa? Selamat dia dipanggil Allah menuju surga. Tahu ndak Bapak Ibu? Karangan bunga turut berduka cita itu orang Kristen yang ajarkan. Kenapa? Begitu hadir ikut berduka. Coba tengok Pak Bu. Kalau ada orang lah di dalam kotak, tua kotak peti mayat, begitu datang turut berduka, menangis tuh meratapi mayat yang dalam kotak. Siapa tuh model
itu Bapak Ibu? Orang Kristen. Orang ini tidak sanggup dia hadir, maka dikasihlah karangan bunga turut berduka cita. Orang Islam ikut-ikutan pula turut berduka cita. Iya enggak Bapak Ibu? Banyak ngikut-ngikut tapi enggak tentunya Bapak Ibu. Giliran orang menikah, selamat berbahagia. Ngasih ucapan kepada siapa? Orang yang sedang menikah itu tadi berbahagia. Ini memberikan ucapan untuk siapa? Untuk orang yang pergi selamat. Kepada Ibu Mirnawati dipanggil Allah menuju surga Firdaus. Segala dosa diampuni, segala maaf dimaafkan, segala salah dimaafkan. Tertanda pengurus Masjid Jamiatus Zahidin. Berani aja nanti keluarganya apa aku yugi lu mak den meninggal dia gi ucapan selamat. Baca elok-elok lah yang tentu bacaan ku nah. Lai tentu tulisan ku. Coba baca. Selamat Ibu Mirnawati dipanggil ke surga. Apa salah? Nah, ada salah tuh Bapak Ibu. Iya Pak. Maka kalau model begitu meninggalnya wajar dikasih ucapan selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa tantangan iman? Bapak Ibu, hari ini manusia diajak untuk imannya tuh dilepaskan sedikit demi sedikit. Dengan apa Bu? Dengan tontonan, dijadikan tuntunan. Sementara tuntunan cuma dijadikan tontonan. Nah itu Bapak Ibu. Tuntunan hanya dijadikan sebagai tontonan. Mas Haji kalau datang nanti mau balik kondang dari Jakarta, rame Mas Hajinya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ndak mendengar kajinya Bapak Ibu. Banyak ndak mendengar kaji dari mubalik itu. Untuk apa? Bisa selfie sama dai kondang aja. Datang tuh, wih ganteng ya Ustadz tuh ya. Dia cantik Ustadzah dia. Cuma nonton, ditonton cuman tuh. Kaji yang disampaikan ndak teramalkan, ndak terpraktekkan. Lalu apa? Tontonan yang ada itulah jadi tuntunan. Gimana? Yang ditonton artis berpakaian modelnya model begitu, maka besok pergi ke Ramayana, pergi di mana lah ke butik, cari pakaian yang model dipakai oleh artis tuh. Gimana itu? Tontonan jadikan tuntunan, tuntunan jadikan tontonan. Seperti yang sekian puluh tahun yang lalu Zainuddin sampaikan, begitu. Nanti di akhir zaman dia mengutip daripada sabda Rasul. Apa itu? Islam dulu dipandang datang dia dengan asing, lalu akan kembali juga dalam kondisi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dipandang asing itu. Siapa orang yang asing itu? Sahabat bertanya, orang-orang yang dia hidup menggenggam sunnahku. Itu dia, melaksanakan ajaran Allah yang dipraktekkan oleh Rasul, itulah sunnah. Bukan sebatas memanjangkan jenggotnya Bapak Ibu yang sunnah, bukan cuma menarik celana untuk di atas tumit tuh yang sunnah. Nah itu aja Bapak Ibu. Yang sunnah tuh bagaimana mengaplikasikan Al-Quran sebagaimana contoh yang dicontohkan oleh Rasul, itu yang sunnah. Mempertahankan iman risikonya mati. Kulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang benar sekalipun akibatnya menyakitkan. Ini melacur tuh haram, ndak boleh, sampaikan. Ini mabuk nih haram, tak boleh, sampaikan. Meskipun akibatnya ndak mengenakkan. Ikut duduk-duduk berjudi walaupun cuman pakai HP. Apa itu? Nanti bayar-bebayar tuh judi, haram, tak boleh, sampaikan Bapak Ibu. Resikonya apa? Orang yang menyampaikan kebenaran akan berhadapan dengan 4. Apa itu 4? Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir dia nak buat makar kepadamu. Untuk apa? Liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Mereka berusaha untuk menangkap, memenjarakanmu. Menangkap, memenjarakan. Itu Bapak Ibu. Ini kerja orang kafir begitu, nangkap, penjarakan. Lalu apa?
au yaktuluka, membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu. 4 nih kerja orang kafir nih Bapak Ibu. Kepada siapa? Orang yang tegas dalam keimanan, tegas menyampaikan yang benar, kan berhadapan dengan 4 itu. Apa itu? Menangkap, memenjarakan, membunuh, atau mengusir. Nah, kata Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka nak buat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa buat gimana mubalik tuh menyampaikan kebenaran yang benar itu benar, berusaha untuk menangkap, sejatinya dia adalah orang kafir. Kenapa? Iman tidak bisa ditawar-tawar tuh Bapak Ibu. Bentuk apa? Bentuk ikulah Bu. Kuaya, air putih tuh Bu. Agi minyak Bu. Minyak apa? Minyak makan. Walaupun dalam satu botol dikocok-kocok, diaduk-aduk gimana pun deh Bapak Ibu, letaknya balik, nyo akan memisah. Yang minyak tuh ndak amohnya bercampur langsungnya Bapak Ibu, pastinya memisah. Yang air di posisi bawah, yang minyaknya di atasnya Bapak Ibu. Minyak makan, agila ambil aja lah tuh, apa itu? Pertalite ambil itu. Buangku separuh setengah. Lalu apa? Masukkan pertalite setengahnya Bu. Dicampur lah, dikocok-kocok. Tuh, bercampur Bu. Letaknya tuh Bu. Nyo ndak akan nemunya Bu. Pasti nyo akan memisah. Memisah kemana Bu? Memisah antara air tuh sama minyaknya berpisah. Itulah mukmin. Seorang mukmin hidup tinggal dimanapun, pasti dia akan berbeda dengan yang lain. Nyo kalau sama aja orang mukmin sama orang kafir, ndak tuh Bu, ndak benar berarti imannya tuh. Maka keimanan ndak bisa ditawar-tawar. Iman, kafir, ndak bisa dia bersatu. Maka hati manusia kalau dia iman, pertahankan iman, dia akan senantiasa menolak kekafiran. Tapi orang yang kufur, dia akan menolak dia keimanan. Maka begitu banyak orang yang kufur dalam hatinya, diajak untuk beriman, menolaknya Bapak Ibu. Nampak? Bila dibacakan ayat, nampak keingkaran dalam mukanya itu. Seolah-olah dia tidak menerima, seolah-olah dia tidak mendengar. Duduk pun di majelis, karena keingkaran dalam hatinya, duduk pun di majelis, nyendak amoh telinga untuk mendengarkan, mata untuk menengok nih Bapak Ibu. Apa itu? Bikin aktivitas kegiatan yang lain. Ambil nyu HP, main HP-nya surang, nanti tengok-tengoknya HP itu. Nyu ada dalam majelis tuh. Tapi apa? Ndak amohnya mendengarmu balik. Nyu ndak amoh aja melihatmu balik itu. Apa itu? Menengok bacaanku. Dua-duanya ndak dapetnya Bapak Ibu. Kaji yang disampaikanmu balik ndak terima di otak, di akal, di hati. Ini yang dibaca tadi pun tidak teringat. Apa yang dibaca pun ditengok tadi itu. Kenapa? Demikian itulah halnya manusia. Tidak bisa dia menyatukan dalam dirinya. Dia mendengar kebaikan, tapi dia menolak kebaikan itu, dia akan menerima kekufuran. Tidak akan bisa terterima di hati. Maka orang yang beriman di masa Rasulullah, ketika ayat disampaikan, Allah arahkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansit la'allakum turhamun. Dan apabila ayat Al-Quran itu dibacakan padamu, maka apa? Perhatikan, dengar, perhatikan, diam. Karena ada orang berceramahnya di mubalik, berceramah tuh. Majelis taklim ibu-ibu dah, asik berdua ngobrol aja tuh. Ada tuh Bapak Ibu, ada karakter model begitu. Tuh siapa peran? Setan dalam diri manusia itu berperan menggoda. Gimana memalingkan manusia agar manusia dia tidak mendengar kebenaran sekalipun dia hadir di majelis kebenaran itu. Di masa Rasul ada itu. Namanya siapa? Itu namanya orang munafik. Orang munafik yang sangat luar biasa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak boleh pula dibunuh. Itu tidak boleh pula dibunuh. Orang yang senantiasa dia menyebarkan kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung dari kemunafikan itu. Maka Allah sampaikan di awal tadi saya bacakan mukadimah di ayat yang dibaca surat Luqman surat 31 di dalam Al-Qur'an ini ayat yang ke-22. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin.
dan siapa saja dia yang berislam. Artinya apa? Mentunduk patuh menghadapkan wajahnya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang baik. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang tidak akan putus. Tuh, tali yang tidak akan putus. Tali apa? Tali penghubung antara dia dengan Rasulullah, dengan nabi-nabi dan rasul sampai kepada Adam alaihissalam. Tidak putus tuh. Tali apa? Tali keimanan, tali keislaman. Satu dia dalam keimanan, satu dalam keislaman. Maka apa yang dialami Rasul, dia akan alami ujian-ujian itu. Oh, dia menuntut dirinya untuk bagaimana dia mengikuti arahan Nabi, arahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah sajalah semua urusan itu akan kembali. Akibat dari seluruh urusan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah. Apa? Allah beritahukan kepada kita di dalam surat Hamim Sajadah, atau surat disebut juga surat Fusilat, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah Bapak Ibu? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang dia berkata, Rabb kami adalah Allah. Maksudnya dia siap menerima Allah sebagai pengatur dalam hidupnya. Dia menerima segala aturan Allah, lalu dia siap menjalankan segala titah aturan-aturan Allah itu. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Di kuncinya Bapak Ibu mempertahankan iman tuh, istiqomah dalam keimanan tuh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat-malaikat itu kepada mereka dengan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nah, tuh Bapak Ibu. Jadi Allah menjanjikan surga untuk manusia-manusia yang istiqomah dalam keimanan. Biar lo bangse, biar lo miskin, biar lo kalek, biar lo jelek, biar lo pendek, biar lo pesek, biar lo bule, tapi tetap dalam keimanan Bapak Ibu. Biarlah hidup dalam kesulitan, tetap istiqomah dalam keimanan, daripada hidup serba berkecukupan namun bergelimang dalam kekufuran. Semoga Allah senantiasa bimbing kita dan diberikan kita kekuatan lahir batin, dan kita dijauhkan dari gangguan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dari melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Le ada Bu nanakan disampaikan Bu di Tanyuan. Ada Bu? Ada Pak? Luar biasa. Ayo Pak, silakan Pak. Ini masalah kalau orang kafir meninggal, dia mengatakan bahwa sudah ke surga. Kita orang Islam sering juga kata itu.